Halo, perkenalkan nama saya Nove Firman Jai. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini kita dan saya sendiri akan mewawancarai Bapak Nata Aului Duha selaku Direktur Museum Pusaka Nias. Apa kabar Bapak? Sehat, Jai. Iya Bapak, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana perkembangan Museum Pusaka Nias, yakni dia sejak diresmikannya Museum Pusaka Nias tahun 2008 hingga saat ini. Lebih lanjut kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Baik Bapak, telah kita ketahui bersama bahwasanya Museum Pusaka ini sebuah lembaga yang sangat penting bagi suatu daerah, terutama daerah Kepulauan Nias. Lebih khususnya bahwasanya museum ini dapat menjadi tempat mendokumentasikan segala hasil-hasil budaya khususnya masyarakat Pulau Nias ini. Apa sih Pak tujuan dari dibangunnya Museum Pusaka Nias ini? Baik, terima kasih. Saya mau tahu dulu, ini anak muda dari mana ini sebenarnya? Dari mana? Oh iya Pak, lupa memberitahukan bahwasanya saya sendiri dari beralamat dari Kecamatan Janegawo, tepatnya di Desa Sewahili Pak. Namanya Nove Jai. Nove Jai bisa dipanggil Nove dari Janegawo, kemudian mahasiswa di Universitas Negeri Padang, dan sekarang ini tujuan bertanyanya untuk kepentingan apa? Mau penelitian atau apa ini? Kebetulan saya adalah mahasiswa tingkat akhir Pak, yang dimana sedang menggarap penelitian skripsi yang dimana mengangkat salah satu objek wisata sejarah ini Museum Pusaka Nias dalam pariwisata Pak. Untuk itu saya membutuhkan informan yang kredibel ini, yang tentu saja ini artinya jurusan sejarah. Iya Pak. Kalau begitu tadi bicara soal Museum Pusaka Nias. Iya Pak. Jadi saya mulai begini, Museum Pusaka Nias itu tadi Anda berbicara tentang bagaimana perkembangan dan tujuan mengapa didirikan Museum Pusaka Nias. Museum Pusaka Nias itu tempat saya berkarya, dan teman-teman di sini tadi sudah dikatakan bahwa tempat untuk mendokumentasikan, itu salah satu saja yang mendokumentasikan. Kalau istilah lebih besar sebenarnya itu tempat pelestarian budaya, dan yang lebih besar dari situ sebenarnya adalah Pusaka Pulau Nias, karena nama museum kita adalah Museum Pusaka Nias. Dan Pusaka Nias itu tidak hanya satu, ada pusaka budaya, ada pusaka alam, dan sebenarnya ada pusaka yang gabungan antara pusaka budaya dan pusaka alam. Nah, pusaka alam kalau kita nanti lihat di sini seperti yang ada semua di komplek ini, ada pohon, ada tanaman obat, ada berbagai keanekaragaman hayati yang juga kita coba lestarikan di sini, kita konservasi di sini, dan kita kampanyekan untuk dilindungi. Nah, itu jadi pusaka alam. Nah, pusaka budaya itu semua yang dihasilkan oleh para leluhur kita, kearifan para leluhur kita, pengetahuan tinggalan mereka, apa saja yang mereka miliki, keunikan dari Pulau Nias ini, dari sejarah kita, dari leluhur kita, apa yang mereka hasilkan, pemikiran mereka. Nah, itu juga termasuk bagaimana melestarikan itu, dan melestarikan itu salah satu adalah mendokumentasikan, melindungi semua. Jadi kata besarnya adalah bagaimana melestarikan itu. Satu bagian dari melestarikan adalah dokumentasi. Jadi itu kita bicara soal apa tujuannya. Nah, apa tujuannya didirikan Museum Pusaka Nias? Museum Pusaka Nias ini didirikan, kalau tadi namanya Museum Pusaka Nias, didirikan untuk siapa? Nah, pertama tujuannya ini peruntukannya untuk masyarakat Nias. Kenapa untuk masyarakat Nias? Kalau kita tidak punya sarana, kita tidak punya lagi sesuatu untuk melihat sesuatu yang entah dia tentang masa lalu, dari mana kita kemudian bisa maju
apa modal kita, apa dasar kita untuk menuju masa sekarang dan masa depan. Nah, itu soal baru sejarah. Bagaimana kita mengetahui berbagai kearifan, berbagai keunikan, berbagai keunggulan dari pemikiran leluhur kita, peradaban leluhur kita. Kalau kita tidak punya lagi bukti, nah itu kita harus datang ke museum. Entah dia dalam bentuk benda, entah dia non benda, itu bisa kita kemudian melihatnya di museum. Itu untuk masyarakatnya sendiri. Bagaimana kita melihat apa keunggulan-keunggulan dari hasil produk kebudayaan, peradaban para leluhur kita, dan kemudian menjadi dasar kita untuk berkembang dan maju, yang bisa kita kembangkan dan menjadi identitas kita. Nah, itulah tujuannya, supaya generasi muda bisa belajar dari situ, bisa mengetahui, kalau sudah memahami, mengetahui, kemudian mencintai dan menjadi bangga tentang itu, tidak menjadi malu-malu kalau disebut sebagai seorang nias. Jadi bangga menjadi ononia. Kalau dia paham apa keunggulan, tentu Anda generasi muda, kalau tidak paham, Anda pasti tidak percaya diri kalau ke seberang disebut sebagai ononia, karena yang Anda tahu hanyalah yang jelek-jelek saja, yang buruk-buruk saja, yang gelap-gelap saja, sementara yang keunggulan, keunikan Anda tidak tahu. Yang terangnya Anda tidak tahu, tapi yang gelapnya Anda tahu. Nah, sehingga muncul dalam hati kurang percaya diri dan bahkan tidak mengakui sebagai orang nias. Dan ini kemudian dikhawatirkan meninggalkan, menyangkal diri sebagai orang nias kalau sudah berada di seberang, lalu ikut saja dengan gelombang orang lain. Nah, ini yang kita usahakan supaya ada sarana, ada media untuk bisa belajar bagi anak-anak nias. Nah, tetapi kebudayaan nias itu adalah bagian dari kebudayaan Nusantara. Jadi itu bukan hanya kemudian milik nias, karena kekayaan budaya Nusantara itu diperkaya oleh kebudayaan daerah. Jadi kita bagian dari kebudayaan Nusantara. Begitu juga kita bagian dari kebudayaan dunia. Jadi kita memberikan corak yang unik pada kebudayaan Nusantara dan kebudayaan dunia. Kalau kita sama saja, apa uniknya kita, apa bedanya kita, apa pembedanya, apa identitas kita. Jadi kita mau membangun jati diri dengan belajar tentang diri kita sendiri, yaitu peradaban dan kebudayaan kita. Itu tujuannya. Itu semua terbuka bagi orang lain juga, bukan hanya sama orang nias. Karena kearifan-kearifan itu bukan berfungsi saja kepada orang nias, tapi juga bagi orang lain. Jadi itu tujuan utama, sasaran utamanya tentu orang nias atau masyarakat nias di seluruh kepulauan Nias, bukan hanya orang nias tertentu. Demikian Pak Jaya. Iya, luar biasa. Kemudian berbicara tentang Museum Pusaka Nias, tentu banyak sekali perubahan-perubahan setiap periodenya, mulai dari sejak mengalami masa rekonstruksi pada tahun 2005 sampai 2008 hingga pada tahun 2008 diresmikannya Museum Pusaka Nias. Bagaimana perkembangan Museum Pusaka Nias ini sejak diresmikannya hingga saat ini, Pak? Apa yang merupakan perubahan yang signifikan dan memberikan sumbangan yang begitu besar bagi masyarakat, bahkan bagi pemerintah juga? Nah, bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi orang Nias, itu sepertinya. Bagi orang luar, bagi masyarakat dunia, bahkan bisa disebut begitu. Tapi kita bicara soal bagaimana dari perkembangannya. Sebelum gempa itu museum sudah beroperasi. Tahun 1995 sudah ada kegiatan sebelumnya. Lalu perlahan dibangun juga itu sebenarnya ruang pameran induk. Tapi pada tahun 2005 itu sebenarnya mau diresmikan. Nah, tapi gempa kemudian datang. Tidak jadi, kemudian baru diresmikan tahun 2008. Tapi sudah beroperasi. Nah, sudah beroperasi, sudah berfungsi, sudah termanfaatkan. Hanya tidak seperti sekarang atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun kita berusaha supaya museum itu terasa manfaatnya.
Itu yang harus diupayakan. Bagaimana museum itu terasa manfaatnya? Dari kegiatan-kegiatannya yang bersifat interaktif atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Masyarakat luas itu bagi publik. Misalnya, pada tahun 2005 itu tidak seperti sekarang, yang pengunjung belum begitu banyak, penataan manajemen juga belum begitu bagus. Nah, kemudian bagaimana juga kita menata pameran, melayani pengunjung, manajemen berbagai hal di sini yang berkaitan dengan edukasi, lalu yang berkaitan dengan hal-hal pengembangan museum itu sendiri. Nah, itu belum optimal. Nah, dari situ kemudian kita belajar juga, karena pada saat gempa kan banyak sekali organisasi yang datang dari luar, dan kita ditantang juga untuk menyesuaikan diri dengan itu. Kita banyak bertemu dengan orang, kita berdiskusi. Nah, maka kita juga mulai secara perlahan, baik secara fisik maupun non fisik, kita menata museum itu. Misalnya pada tahun itu kemudian kita mulai dengan bagaimana sudah ada pameran, tapi kegiatan edukasi publik itu kurang. Bagaimana orang datang untuk mengetahui bahwa museum itu ada manfaatnya. Nah, tadinya kita sasarannya supaya generasi muda, anak-anak sekolah bisa mengetahui manfaat dan fungsi museum. Maka syarat pertama pada saat itu kita memainkan fungsi dulu pada saat rekonstruksi itu, bagaimana para pelaku rekonstruksi dapat terbantu dengan informasi-informasi kemasyarakatan, kebudayaan, perkembangan masyarakat di desa-desa, sehingga pendekatan para pelaku rekonstruksi itu kepada masyarakat bisa mendekati tepat. Misalnya, ini karakter masyarakat di desa ini, misalnya sering diskusi ya, datang ke sini. Bagaimana di desa sana? Ya, mereka datang ke kita kasih informasi. Nanti tantangannya kita kasih, kalau masuk di desa misalnya Danegaro, itu beda loh dengan selatan. Nah, ini kita kasih informasi karena kita mengetahui karakter warga setempat. Nah, mestinya pendekatan proyek, pendekatan pembangunan harus beda. Itu contoh. Jadi peran dari museum di situ secara fisik tidak, tapi non fisik. Tentu melalui orang kan para pengelolanya kan. Nah, terus bagaimana juga secara fisik? Juga kita fasilitasi. Misalnya pada saat itu kita ambil peran pembangunan rekonstruksi rumah adat. Sampai sekarang ada 378 rumah adat yang kita rehab dan rekonstruksi di seluruh Pulau Nias. Bayangkan banyaknya itu. Nah, kita terlibat itu artinya aset kebudayaan kita terlibat untuk selamatkan, bukan di museum saja. Tidak hanya di museum saja. Itu di garis bawah ya. Benar. Tidak hanya di museum saja. Artinya yang sebenarnya aset kebudayaan itu, benda-benda kebudayaan itu, tinggalan-tinggalan para leluhur itu, warisan budaya itu bukan di museum saja, tapi kita justru juga lindungi, kita perhatikan di desa-desa. Nah, itu yang menjadi perhatian, sehingga terasa di situ fungsi museumnya. Kita masuk ke desa sambil belajar juga. Nah, yang lain adalah jadi rekonstruksi rumah-rumah adat di hampir seluruh Pulau Nias, 378 sampai detik ini. Kita terlibat di situ. Lalu mungkin termasuk di Danegaro ya, termasuk di Danegaro, Ulu Gawo di atas. Ya, jadi di situ bahwa kita masuk di desa-desa, kemudian bukan karena kita punya uang, tapi bagaimana kita menjembatani itu, melindungi warisan budaya yang ada di Pulau Nias. Yang lain adalah kemudian yang namanya soft program, bagaimana menjangkau anak-anak sekolah. Bagaimana mereka merasakan fungsi museum? Nah, di situ kemudian memang harus membangun kemitraan. Itu fungsi manajemen, membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Dan pada saat itu kita kemudian formulasi satu program yang namanya pendidikan atau pelatihan peningkatan pemahaman budaya. Sampai sekarang ini kita masih lakukan itu. Tahun ini kita lakukan lagi. Jadi kita mulai dengan anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa. Dengan itu anak-anak SD yang dari pedalaman-pedalaman, saya ingat pertama sekali kita lakukan bekerja sama dengan Bank Dunia, ya, pada zaman rekonstruksi itu. Dan
pada saat itu kemudian daerah-daerah yang ada di pedalaman itu mereka datang ke sini ke museum, belajar tentang berbagai hal, alat musik, sejarah, kemudian cerita di balik benda-benda pusaka itu yang ada di sini, tinggal di rumah adat dengan mungkin mereka belum pernah menikmati tinggal di rumah adat, kemudian berinteraksi dengan sekolah lain karena biasanya dua sekolah gabung, 25 orang per sekolah putusannya, dan mereka gabung. Nah, ini satu cara membangun interaksi dengan sekolah lain, dan mereka belajar di sini tentang fauna Nias, flora Nias, kebudayaan, cerita dan musik. Nah, sambil menikmati museum ini. Sejak itu kemudian terasa manfaat museum itu, dan secara perlahan, kalau kita ambil grafik, hanya karena COVID kemarin, itu dari yang tadinya museum ini tidak didatangi orang. Nah, tetapi kemudian dari situ grafiknya naik terus. Tadinya paling dalam seminggu itu 200 orang. Bayangkan 200 orang atau 100 orang. Setelah itu kemudian pengunjung itu lumayan. Ya lumayan. Nah, jadi karena mereka tahu ada manfaat museum itu, ada perannya, ada fungsinya, maka mereka datang ke sini untuk belajar. Untuk pertama sekali tentu ini kita dengan mitra, kita undang mereka. Tetapi setelah itu mereka datang sendiri dengan bayar uang sumbangan yang kita sebut donasi untuk Museum Pusaka Nias, untuk mendukung keberlangsungan Museum Pusaka Nias. Nah, ini menarik sekali, sehingga mereka juga, oh kalau saya datang ke museum itu ada manfaatnya kok, saya ikut dalam misi pelestarian budaya atau pusaka Pulau Nias. Jadi itu perkembangan itu sampai sekarang, dan itu terus kita formulasikan bagaimana menarik pengunjung kegiatannya. Misalnya ada sanggar, ya, ada pelatihan, ada sanggar di mana anak-anak bisa belajar tari, belajar alat musik, memainkan alat musik ini. Bahkan mereka kemudian bagaimana memproduksi alat musik itu. Nah, ini satu hal yang menarik. Nah, jadi ini yang menjadi perkembangan tidak saja secara fisik, tentu bangunan juga, tapi bangunan tidaklah terlalu penting. Nah, misalnya di mana kita berada ini kita baru bangun karena kita merasa kalau ada pertunjukan bagi anak-anak muda generasi tidak ada ruang, maka ruangan ini kita bangun bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dari Jakarta, ruang bagi mereka untuk bisa melakukan pertunjukan kalau ada kegiatan. Nah, ini untuk mendukung kegiatan di Museum Pusaka Nias. Nah, itu perkembangannya dari segi pengunjung, dari segi misalnya infrastruktur juga, fasilitas. Jadi itu meningkat sejak 2005 itu kemudian diresmikan. Dan setelah diresmikan itu lebih berkembang lagi. Luar biasa memang, dari melewati masa rekonstruksi, mulai dari 2005 sampai 2008 memang luar biasa. Memang beberapa hal lain yang berubah secara drastis akibat dari masa rekonstruksi yang begitu ditekuni oleh pihak museum sendiri dan dibantu sebagian berbagai pihak. Kemudian Bapak, untuk bahkan sampai sekarang Museum Pusaka Nias tetap mempertahankan eksistensinya sampai sekarang. Lalu bagaimana respon pihak pemerintah? Apa bentuk kontribusi pihak pemerintah dalam menanggapi perkembangan Museum Pusaka Nias ini? Pada dasarnya pemerintah begitu respon soal itu. Tapi ya mungkin nanti Anda bisa tanya salah seorang pemerintah, saya tidak. Karena itu kalau soal pendapat mereka, saya merasa bahwa mereka respon. Bahwa kemudian selalu dihubungkan dengan apa dukungan pemerintah. Nah, pemerintah juga mendukung, cuma dengan berbagai keterbatasan, dan juga bukannya keterbatasan birokrasi, bahwa kita harus akui tidak semua pemerintah itu memiliki perhatian pada hal-hal seperti begini, ketertarikan pada bidang-bidang seperti pelestarian kebudayaan begini, karena biasanya itu tidak menghasilkan uang. Kan misalnya museum ini mendapat nama baik, sungguh dikagumi oleh museum-museum atau orang-orang dari luar. Itu salah satu nama baik. Artinya melalui museum kita mendapatkan Pulau Nias ini yang biasanya dicitrakan jelek,
selalu jelek. Wah, Nias begini, Nias Nias begini. begitu, pokoknya lah selalu jelek. Nah, citranya ya. Tapi dengan kehadiran museum, kita tiba-tiba punya nama baik. Bukankah nama baik itu kita harus berkorban? Orang Nias itu melakukan pesta adat supaya status sosialnya naik dan namanya dikenal, itu dengan pengorbanan yang luar biasa loh. Dengan pengeluaran yang luar biasa. Dia tidak dapat apa-apa kan? Dia pesta pora saja, bagi-bagi makanan dan sebagainya. Nah, begitulah ini. Bagaimana kita membangun citra, membangun nama baik itu tidak selalu menghasilkan uang. Nah, tetapi kita kemudian diakui bahwa di Nias itu masih ada yang baik, bukan yang buruk-buruk semua. Nah, ini yang seharusnya. Jadi museum ini sebenarnya, usaha museum ini bagaimana misalnya tadi dengan rumah adat, bagaimana dengan desa adat, bagaimana dengan megalit, bagaimana dengan keanekaragaman hayati. Seperti akhir-akhir ini kita sangat mengkampanyekan untuk konservasi satwa-satwa endemik, terutama Beonias, Magiau, dan burung-burung yang lain. Mengapa? Karena kita mau supaya keunikan-keunikan dari pulau ini semakin hari semakin bertambah, dan keunikan itu menjadi daya tarik atau magnet dari pariwisata. Kalau tidak ada keunikan, apa ada yang datang? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang indah yang menjadi daya tarik, apa orang tertarik datang ke Pulau Nias? Ya tidak ada. Jadi jangan kita bicara soal pariwisata kalau tidak ada daya tarik. Hanya kalau ada daya tarik, kalau baru orang datang. Nah, daya tarik itu berbagai jenis. Jadi misalnya ada barang, ada sesuatu, ada cerita di balik sesuatu, dan itulah sejarah, itulah cerita, dan itu pariwisata. Pariwisata itu cerita di balik sesuatu. Nah, kalau itu tidak ada, apa yang mau kita ceritakan? Nah, itulah peran museum itu. Nah, hanya sekarang bagaimana orang memanfaatkan itu. Tentu kita tidak datang, perlu tidak. Kalau dia datang di sini dengan segudang pertanyaan, maka seperti Anda, saya akan jawab. Orang-orang di sini akan menjawab dan menjelaskannya, sehingga Anda akan paham tentang Nias, dan Anda pasti akan menghargai kemudian hal-hal yang baik itu, dan ikut kemudian bangga tentang Nias. Bukan malu-malu tentang Nias. Jadi itu mengapa kemudian museum ini jadi Museum Nias berusaha untuk menambah terus keunikan dari pulau ini supaya ada daya tariknya, menjadi magnet dari pariwisata kita yang berpengaruh juga pada ekonomi. Jadi budaya itu bukan saja kemudian yang konsumtif, jadi pada akhirnya juga ekonomi masyarakat ini terbantu. Ya, untuk saat ini Bapak, berapakah total koleksi Museum Pusaka Nias saat ini yang sudah diinventarisasi? Sekarang ini kita punya koleksi 6.400. 6.400. Itu semua tidak semua dipamer. Nah, sebagian itu sepertiga, kurang sepertiga itu di ruang pameran, dan yang lainnya itu di manajemen, diatur, dikelola di gudang, di storage. Jadi juga ada manajemennya itu. Ya, manajemen koleksinya ada, jadi tidak ditaruh begitu saja. Ya, jadi memang itu ditangani khusus. Nah, untuk sekarang ini memang kita perlu gudang yang permanen untuk penanganan itu. Karena gudang kita miliki sekarang udah ya sepertinya dulu darurat. Ya, karena kayu, maka ini rencana kita bagaimana supaya kita bisa membangun gudang yang baru. Terus Pak, untuk suatu sebagai objek wisata sejarah bisa dibilang seperti itu Pak, bagaimana ketersediaan fasilitas di Museum Pusaka Nias ini? Iya, kalau kita bicara soal pariwisata, maka pertama dulu kita bicara apa yang hal-hal, kalau di museum itu biasanya ditanya apa hal-hal mendasar yang harus ada. Hal mendasar itu pertama, kalau kita ke museum tentu ada ruang pamerannya kan, jantungnya itu kan koleksi. Dan koleksi atau yang mau dilihat itu, objek itu di museum ini tadinya bukan hanya benda-benda
pusaka itu, benda-benda budaya itu yang dihasilkan oleh manusia atau peninggalan-peninggalan leluhur. Nah, di sini beraneka ragam karena ada tadi saya sebut pusaka alam, itu ada pusaka budaya. Nah, itu. Jadi satu hal yang apa dulu yang ada itu modal. Kemudian apa fasilitas yang mendukung? Kita punya perpustakaan. Di sini ada kemudian ketika orang misalnya katakanlah ke kamar mandi sudah ada. Kamar mandi itu toilet. Saya harus katakan bahwa ya manajemen toilet kita tidak terlalu bagus, tapi masih lebih baik dari pengelolaan kamar-kamar mandi di tempat lain. Lalu apalagi di sini fasilitas yang ada, kita punya perpustakaan tadi, kita punya taman yang dipenuhi dengan berbagai aneka ragam flora. Nias. Flora itu kayu-kayu yang pohon-pohon yang ada lokal, nah yang kita gunakan, dan itu bisa dijelaskan tanaman-tanaman yang punya hubungan dengan cerita atau pengobatan tradisional. Lalu tanaman-tanaman yang lain yang mungkin orang sudah tidak tahu. Nah, yang dipergunakan pada hal tertentu. Misalnya ada pohon di depan itu palma, kita tanam. Kenapa? Karena orang bicara soal sekarang mahkota. Mahkota katanya langsung dulu dari logam, emas atau lain sebagainya. Padahal tidak. Dulu itu hanya mereka pakai daun dari pohon itu, nandulok, dan itu menjadi hiasan. Dan kita tanam itu supaya orang lokal tahu, oh itu dulu yang dipakai, bukan langsung dari apa ini. Jadi referensinya begitu. Begitu juga dengan pohon-pohon yang lain, misalnya pohon yang dipakai untuk rumah adat, struktur bawah, maka kita tanam di samping rumah adat itu. Nah, itu menjadi sarana bagi pengenalan bagi generasi muda supaya mereka langsung tahu. Itu fasilitas yang taman ini. Nah, fasilitas ini kita di pinggir laut. Nah, orang datang ke sini dengan nyaman. Saya tidak tahu kalau Nove sendiri merasa nyaman. Tentu saja nyaman, Pak. Nyaman. Okay. Nah, itu. Lalu di sini ada kemudian rumah-rumah adat. Rumah-rumah adat itu yang tadinya seperti taman mini, hanya pajangan, ya, yang hanya dilihat. Oh, itu rumah adat Bawolato, Idanegawa dan sebagainya. Dan kemudian itu yang tadi perkembangannya kita meningkatkan fungsi, kita upgrade fungsinya, ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan orang, maka kita jadikan dia juga sebagai bahan inspirasi bagi pengunjung di sini. Kenapa? Rumah itu kemudian kita gunakan supaya kita izinkan para pengunjung yang mau tidak hanya melihat tetapi merasakan sensasi rasa bagaimana tinggal di rumah adat dengan rasa yang nyaman, bukan rasa yang tidak nyaman itu. Ya, kan kesannya kalau tinggal di rumah adat itu, ada yang mengatakan dulu di suatu pertemuan bilang ke saya, wah, tinggal di rumah ada itu ya orang miskin, kuno dan ya itu kesannya miskin. Nah, ini harus diubah. Apakah benar itu rumah orang miskin atau tidak? Nah, maka kita coba kasih di sini idenya, kita tata ulang, kita bentuk dia supaya menjadi rumah yang menjadi seperti mewah. Nah, orang tinggal di situ, kemudian oh, kalau begini seperti di museum ini seperti hotel ya. Nah, kemudian orang berpikir, wah, ada hotel di museum. Museum itu bukan hotel. Rumah-rumah itu adalah bahan inspirasi supaya orang datang. Dan kalau tinggal di rumah itu kemudian sudah tahu, oh, rupanya tinggal di rumah orangnya. Kan daripada kita bercerita tentang salah satu produk peradaban leluhur kita itu yang paling besar adalah rumah adat. Kenapa paling besar? Karena mereka ciptakan itu untuk menyikapi fenomena alam yang ada di Pulau Nias, yaitu gempa bumi. Jadi kalau tinggal di rumah Nias itu berarti menjadi rumah keselamatan ketika terjadi gempa bumi. Maka itu produk terbesar. Mereka sudah tahu itu dengan berbagai keunggulan-keunggulannya lah, ya. Nah, karena itu kita perkenalkan apa keunggulannya, bagaimana rasanya tinggal di sana. Nah, kesan mereka kemudian baik dari luar maupun yang sekarang, oh bagus. Nah, mengapa kita coba upgrade itu sesuai kenapanya?
kamarnya bersih, ada kamar mandinya, supaya kalau Nias menjadi, sekarang kan Nias ini seperti hanya karena pandemi destinasi wisata ya, sudah ada Nias Pulau Impian, Pesona Pulau Nias. Kalau maju itu kenapa harus bangun hotel? Rumah-rumah adat yang ada di desa-desa itu, di bawah Mataluodo, Hili Mondegi Rayat, di Hili Ameta, di Boto Hili Tane, dan desa-desa lain, kenapa tidak di-upgrade? Ditiru idenya di sini, kemudian menjadi homestay. Dan kalau menjadi homestay yang higienis, tidak perlu bangun hotel yang besar. Yang beruntung adalah masyarakat, tidak perlu modal besar. Artinya itu akan menjadi modal atau aset dari pariwisata. Kita itu perannya, tapi orang tidak merasakan itu. Orang hanya mengatakan ada hotel di museum, bukan hotel, tetapi rumah adat yang dijadikan sebagai materi atau bahan inspirasi bagi orangnya supaya bisa mengupgrade rumah adatnya menjadi homestay yang higienis bagi para wisatawan. Ini persiapannya. Jadi jauh sebelumnya kita sudah pikir itu. Jadi itu tidak diajarkan. Ya by nature mereka akan, oh rupanya begini, saya akan tiru. Jadi beda kalau di sekolah itu diajarkan. Kalau di museum itu dia datang melihat, oh rasakan, oh ini saya mau tiru sama saya buat ini di tempat saya. Nah itu peran museum itu. Jadi museum itu menabur inspirasi bagi pengunjung. Pengunjung yang bertanya, pengunjung sendiri yang melakukannya. Tetapi kalau para pengunjung datang kemudian bertanya seperti Anda, itu akan dilayani. Jadi museum melayani kebutuhan masyarakat atau publik di bidang kebudayaan dan inspirasi. Luar biasa memang bagaimana usaha Museum Pusaka Nias berusaha membangun citra yang begitu luar biasa bagi masyarakat di mata publik. Baik Bapak, untuk Museum Pusaka Nias ini tentu saja ada beberapa yang menjadi produk-produk Museum Pusaka Nias itu sendiri. Kira-kira seperti apa produk-produk Museum Pusaka itu sendiri, Pak? Nah, tadi kita bicara soal fasilitas ya. Fasilitas tadi sudah katakan bahwa fasilitas itu juga kita seperti produk juga. Produk misalnya tadi rumah itu menjadi produk juga karena itu produk jualan, produk pariwisata kan. Menjadi produk pariwisata yang ditawarkan kepada pengunjung. Anda bisa mengambil pengalaman tinggal. Lalu di sini kita juga buat misalnya tanaman berkhasiat obat dengan ya dirakit diramu sederhana mungkin kemudian dijual, itu satu produk. Lalu kita menulis buku-buku kebudayaan di sini, itu pekerjaan yang paling sulit bahkan karena semua tradisi lisan, cerita di balik sesuatu, hal-hal yang menyangkut sejarah dan apapun tentang Nias, dokumen-dokumen itu oleh pendiri museum ini, Pastor Yohanes, banyak sekali dokumennya, dan itu kemudian secara berkala dibukukan menjadi buku. Itu pekerjaan yang paling sulit. Kenapa? Karena menulis buku, membuat buku itu sulit, tidak semua orang. Dan itu yang kadang-kadang seharian saja kami juga tidak bisa keluar dari ruangan. Karena bagaimana mempersiapkan teks-teks dari buku itu. Itu satu produk yang sangat penting. Yang lain adalah juga di sini misalnya produk kita misalnya pemanduan yang kelompok, pendidikan kelompok. Nah, itu satu produk karena kalau mereka ada kelompok, mereka pesan, ya kita buat apanya? Pendidikan tentang kebudayaan. Ada yang gratis pada saat tertentu, sekarang ada yang memesan. Misalnya kami mau belajar tentang alat musik. Nah, itu ada kelompok. Nah, berapa hari lalu nah itu kita Nah, ini tidak mahal karena kita ada instrukturnya, kemudian waktu dan sebagainya. Lalu ada yang minta, kami minta tema ini, kami mau tentang topik misalnya asal usul. Ada kelompok itu, ya itu produk jadi paket pendidikan kebudayaan atau sejarah. Nah, jadi itu ada museum. Jadi orang datang bisa pesan, kami mau kelompok ini, nanti bisa biayanya berapa. Nah, tergantung berapa banyak. Karena kita hitung juga kan itu berapa banyak apanya, berapa lama. Nah, terus apalagi produk yang lain? Tadi kita punya perpustakaan. Nah, ada kafe.
di sini. Ada ya kita bersama dengan mitra-mitra lain juga souvenir lain. Di sini kemudian juga alat-alat musik kita produksi. Alat-alat musik tradisional Nias. Nah, karena dibuat di sini, itu kita buat sini. Bahkan sampai yang sekarang ini kalung dari dari janur itu kita yang mempromosikan di sini, kita yang memulai di sini, dan sekarang itu sudah menyebar di mana-mana. Selalu itu salah satu produk kita, ya, diambil di sini. Jadi ada herbal tadi misalnya seperti jamu, ada pemanduan, ada kemudian juga alat musik, ada sanggar lagi. Itu produk kita di sini. Jadi berbagai hal kita coba lakukan di sini, hal-hal kecil. Nah, untuk bisa kemudian museum ini menjadi atraktif bagi pengunjung dan dicintai oleh publik, bermanfaat bagi masyarakat luas. Bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu yang penting. Dan ini butuh tenaga, butuh orang. Nah, kita swasta ini tidak ada dana yang terima setiap saat. Nah, itu kadang-kadang kemudian dia tidak terus-menerus karena kita juga butuh dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya Bapak, ketika banyak pengunjung atau wisatawan yang datang di Museum Pusaka Nias, apa aja sih Pak yang sering mereka tanyakan seputar tentang Museum Pusaka Nias ini? Nah, itu kita kategorikan dua paling tidak pengunjung itu. Ada yang saya sebut pengunjung serius, ada pengunjung yang datang di sini hanya mampir saja. Nah, pengunjung serius biasanya ditandai dengan mereka akan berkunjung di ruangan pameran, dan itu kata lain pengunjung yang berkualitas. Karena dia akan tur minta pemandu di sana. Nah, itu biasanya kalau dia sudah masuk di sana tentu dia tanya apa saja tentang Nias. Ini barang ini apa namanya? Lalu apa cerita di balik barang ini? Ya, entah dia Nias, entah dia non Nias. Nah, tetapi sering sekali karena mereka juga tidak bertanya karena mereka tidak punya pengetahuan sebelumnya. Nah, ini yang juga menjadi masalah. Lalu yang lain, kemudian ada yang datang hanya santai di sini. Tetapi ini pun sebenarnya masih ada manfaatnya karena ketika dia duduk kemudian memandang sesuatu, melihat sesuatu yang ada di sini, paling tidak dia akan bertanya kenapa ya di museum ini ada satwa, ada buaya. Kalau bertanya begitu berarti ada sesuatu, maka kita bisa jelaskan bahwa ini ada di sini karena biasanya di Nias itu ya adalah dihubungkan dengan cerita. Dihubungkan dengan simbol-simbol, misalnya di rumah adat ada ukuran buaya, lalu kemudian juga perlindungan bagaimana satwa dia. Jadi itu baru kemudian rupanya. Tapi kalau dia tidak bertanya, dari mana dia tahu? Tetapi paling tidak ketika dia masuk di sini dia akan bertanya, atau paling tidak ada sesuatu yang dia lihat yang baik di sini. Entah dia ada yang datang di sini hanya ngambil setelah ngambil tanaman obat. Atau apa nama pohon ini ya? Kenapa baru saya tahu? Nah, itu salah satu. Nah, ini misalnya ukurannya mengapa begini ya? Kenapa harus kayu ini? Nah, itu juga sudah apa? Jadi tidak harus diajarkan, dia sendiri dalam hatinya. Jadi paling tidak dia mendapatkan inspirasi baru ketika dia datang. Memang ya ada yang masa bodoh aja datang kemudian tidak tahu apa-apa. Tetapi ada juga yang dia duduk tapi merenung. Ini kan kita tidak evaluasi. Tapi kalau dia di pavilion itu, di ruangan pameran, itu biasanya kita sebut pengunjung yang serius atau pengunjung yang berkualitas. Pasti. Tidak berarti bahwa yang di luar juga tidak. Karena bisa jadi dia bertanya di luar. Tadi pusaka itu ada pusaka budaya dan ada pusaka alam. Nah, ini tidak berarti tidak berkualitas. Nah, hanya kita tidak bisa memaksakan kebutuhan pengunjung. Dia datang di sini berdasarkan kebutuhannya. Tetapi ada yang mengatakan sama saya dulu waktu saya belajar museum, dia katakan museum itu sebenarnya paling tidak dia menyediakan media atau fasilitas atau tempat agar
Sosial itu terjadi interaksi sosial di bidang kebudayaan. Kalau terjadi interaksi sosial itu juga interaksi yang menghasilkan kebudayaan. Paling tidak. Jadi museum memfasilitasi itu juga sudah ada peran museum. Selanjutnya Bapak, sejauh ini apakah Museum Pusaka Nias ini layak dijadikan sebagai sektor pariwisata berkelanjutan Pak untuk ke depannya? Pertama, museum itu tidak didirikan untuk pariwisata. Tadi saya katakan, museum didirikan itu tujuan utamanya untuk pendidikan, Tetapi pendidikan yang dimaksud tidak seperti di sekolah. Nah, kalau di Amerika yang saya tahu, salah satu pusat pendidikan itu adalah museum. Saya tahu, waktu saya belajar museum di Amerika, saya tahu persis. Nah, jadi museum bukanlah tempat hanya tapi salah satu pusat pengetahuan, tempat studi. Nah, sama kita di sini kadang-kadang tidak disadari di Indonesia. Kenapa? Karena buku saja, kalau anak sekolah tidak baca buku, apalagi museum kan. Nah, jadi buku tidak dibaca. Nah, itu beda apanya. Kalau di sana ya museum itu tempat gudang pengetahuan, tempat pendidikan. Nah, apalagi misalnya tempat pendidikan karakter yang berbasis kebudayaan. Bagaimana kita membangun karakter berbasis apa? Ya berbasis kebudayaan. Ya, kebudayaan apa yang kita kemudian referensinya? Kebudayaan siapa? Nah, kita harus melihat yang positif, konstruktif yang ada di kebudayaan kita, yang punya nilai-nilai konstruktif, bukan kebudayaan yang aneh-aneh. Nah, itu dia. Jadi kita harus pelajari itu ya di museum, di museum itu. Nah, jadi itu yang bagaimana tadi dikatakan museum itu berperan bagaimana dia di dalam sektor pariwisata. Nah, itu dampak. Misalnya di sini kita tata ulang, kita tata dengan baik. Ini kita beresin. Kita tidak berpikir dulu supaya datang pariwisata. Enggak. Agar ini bagus, agar ini menjadi lebih baik, ini tidak. Itu pariwisata hanyalah dampak. Hanya dampak dari apa yang kita kerjakan sekarang. Banyak orang, ini kita bangun ini tidak jadi. Karena sudah modal, sudah berapa? Kita tidak punya uang. Kalau ditanya di sini berapa uang yang tidak, apa yang kita mampu kita hanya maunya ini diperbaiki. Ini soal infrastruktur dulu. Ya, kalau ini sudah ya dampaknya menarik juga. Nah, itu kan daya tarik. Saya katakan tadi berusaha menambah daya tarik. Karena itu magnet dari tempat ini. Daya tarik tidak selalu fisik, walaupun juga fisik. Nah, kalau kemudian itu sudah bagus, ya sudah pasti pariwisata yang berkelanjutan. Kalau tidak dipikirkan terus bagaimana memeliharanya, bagaimana berkelanjutan. Nah, yang kita pikirkan di sini bagaimana sustainability dari museum ini dan bagaimana menambah terus dari hari ke hari keunikannya dan daya tariknya. Maka itulah kunci dari pariwisata yang berkelanjutan. Bukan pariwisata yang berkelanjutan, tapi apa yang mau dilihat, apa yang mau dirasakan. Jadi hanya dengan mempertahankan kualitas serta manfaat dan peran, maka itu akan menjadi kunci dari pariwisata yang berkelanjutan. Luar biasa Bapak, ini yang paling terakhir sekali Pak. Apa yang menjadi harapan ke depannya untuk perkembangan Museum Pusaka Nias ini? Saya sebagai direktur, saya 10 tahun jadi wakil direktur. Sebelumnya saya karyawan juga yang sebelum ada museumnya saya sudah ada di sini. Lalu 10 tahun saya menjadi wakil direktur. Hampir 10 tahun saya menjadi direktur. Mimpi saya ya, museum ini dari sampai sekarang ya semakin banyak pencintanya, penggemarnya, sahabatnya, pemanfaatnya. Kenapa? Itu mimpi saya. Bagaimana kemudian tantangannya meningkatkan fungsi museum ini menjadi bagian dari kebutuhan publik di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pusaka.
termasuk pembangunan atau pembentukan karakter. Kalau ini museum ini memiliki peran dan ada manfaatnya bagi publik, maka saya yakin museum ini akan dicintai dan tidak akan ditinggalkan oleh para pecintanya. Orang akan datang, dia itu nias maupun non nias, dia akan datang di sini karena dia merasakan. Tetapi hanya dengan cara dia datang di sini dulu. Kalau tidak datang di sini merasakannya, tentu tidak bisa bercerita. Harus datang ke Museum Pusaka Nias. Kalau ada kendala, bisa bicara dengan saya, dengan staf dan sebagainya, apa kebutuhannya, maka dia akan merasakan bagaimana manfaat, bagaimana sensasi, bagaimana peran dari Museum Pusaka Nias. Itu mimpi kita. Jadi supaya museum ini menjadi kebutuhan, bagian dari kebutuhan publik, tentu di bidang kebudayaan, di bidang pusaka. Nah, ini mimpi kita supaya ini terus menerus dan berkelanjutan. Dan itu perlu dukungan dari publik. Kalau datang ke sini ke Museum Pusaka Nias itu sudah dukungan loh. Nah, datang ke sini berarti Anda sudah mendukung Museum Pusaka Nias dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ingat guys, ya, harus datang ke Museum Pusaka Nias. Ya, luar biasa sekali Bapak. Tak terasa waktu sudah berjalan begitu lama. Dan demikian dari saya Bapak. Pada kesempatan kali ini saya Nove Firmanjai, mahasiswa sejarah Universitas Negeri Padang, dan dengan Bapak Nata Aluiduha selaku Direktur Museum Pusaka Nias pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Nata Aluiduha, saya mengundang Anda untuk berkunjung ke Museum Pusaka Nias. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau mau mengetahui tentang Nias, jangan lupa itu Anda bisa melihatnya, menontonnya di channel YouTube Nias Universe. Nias Universe. Ingat guys, Nias Universe. Itu satu channel di mana kita bisa mempromosikan keunikan-keunikan dari kebudayaan Nias dan juga berbagai hal tentang Pulau Nias dan mempromosikannya sebagai bagian dari pariwisata kita. Jangan lupa tonton dan juga ajak teman-teman untuk subscribe. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Terima kasih. Ya. Yahoo.